Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dari Allah sehingga kita masih diberi rezeki iman. Pagi ini masih beriman, alhamdulillah. Masih diberi rezeki sehat, alhamdulillah. Masih diberi rezeki waktu luang, hidayah dan taufiknya sehingga masih bisa hadir jamaah dan sholat subuh berjamaah dan sejenak kita hidup. Semoga kita niat i'tikaf selama di masjid. Ya, semoga Allah ridho dengan apa yang kita amalkan. Salam dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'in. Mari kita mulai dengan berharap keberkahan dari Allah dengan majlis ini dan membaca Al-Fatihah. Lanjutkan. Kita kemarin sampai di ya, insyaallah. Kalau yang tadi ini kitab-kitab yang tadi kita tampilkan adalah kitab-kitab karya ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ini baru satu mazhab ini, baru satu mazhab. Kita belum bahas mazhab-mazhab lain. Kenapa? Karena kita supaya paham bagaimana mazhab itu dibangun, bagaimana mazhab itu dibentuk, dan terjadinya banyak terjadinya perbedaan pendapat. Bahkan dalam satu mazhab pun terjadi banyak pendapat. Kalau satu mazhab saja banyak pendapat yang kemudian dirapikan, ditertibkan pendapat-pendapat ini dalam mazhab ini oleh murajjih, ulama murajjih. Jadi ulama murajjih itu ulama yang menguatkan ada 2-3 pendapat yang kemudian ditarjih. Kalau Imam Mahdi ada namanya tarjih. Tarjih itu menguatkan, Pak. Ada 1, 2 sampai 4 pendapat, bahkan lebih. Kemudian ulama ini mentarjih satu pendapat dari berbagai pendapat dalam satu mazhab. Jadi siapa contohnya? Al-Imam An-Nawawi. Ini contohnya, ini kitabnya. Ini kitabnya Imam An-Nawawi, ini 27 jilid. 27 jilid tebal. Itu boleh ini penuh meja itu. Ini merapikan berbagai macam pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau ulama-ulama Syafi'i sebelumnya berbeda pendapat, ditertibkan oleh beliau, terus dipilih mana yang paling kuat dengan metodenya mazhab Syafi'i.
Maka kalau ada mazhab lain mengkritisi ini, maka mereka akan mengerti. Jangan dulu, Anda tidak boleh mengkritisi pendapat ini dengan metodologi yang berbeda. Jadi mazhab Hanafi itu beda metodologinya, Syafi'i berbeda, Hanafi, Maliki berbeda, Hambali berbeda. Nah, ketika ada mazhab lain mengkritisi ini, tapi dengan metodologi berbeda, tidak diterima, Pak. Kenapa? Anda pakai metode apa? Begitu. Kalau metode Anda berbeda dengan metode kami, tidak bisa. Kenapa? Karena metode Anda berbeda. Petanya perlu difahami demikian. Kenapa? Karena ada orang yang kemudian salah memahami bahwa pokoknya ini pendapatnya ini ada 2-3 pendapat langsung ditarjih, tapi tidak pakai metodologi. Maka sekarang ini ada orang yang gampang melakukan tarjih tapi tanpa memakai metodologi. Di sini lemahnya sebuah ijtihad. Kenapa? Karena tidak menggunakan metodologi. Kalau kita disuruh mentarjih tidak bisa, Pak. Kita orang awam, tidak tahu mana dalil yang kuat, mana yang lemah, tidak tahu kita. Maka ulama sekelas Imam Nawawi ini merapikan, mentarjih. Misalnya dalam mazhab Syafi'i dalam masalah cadar itu banyak pendapat. Pendapat paling resminya mazhab Syafi'i, orang yang bermazhab Syafi'i, maka perempuan mazhab Syafi'i memakai cadar. Ini pendapat officialnya, resmi. Pendapat resmi mazhabnya Syafi'i itu menggunakan cadar, Pak. Itu ada orang yang bermazhab Syafi'i, kalau nggak pakai cadar berarti nggak pakai pendapat officialnya, tidak resmi. Pendapat keduanya ada. Pendapat kedua, cadar itu tidak wajib tapi sunnah. Tapi pendapat resminya Syafi'i, pakai cadar itu wajib. Nah, orang NU di negeri kita ini pakai pendapat berapa? Pendapat kedua. Tidak pakai pendapat resmi. Walaupun ada benar kalau yang bermadzhab Syafi'i. Kalau yang NU yang bermadzhab Syafi'i, tapi ada orang yang tidak NU tapi bermadzhab Syafi'i. Contohnya dari kalangan habaib. Habaib ini mazhabnya Syafi'i. Contohnya orang-orang habaib di Indonesia ini, habaib yang resmi, yang lurus gitu. Kita nggak bicara habaib yang agak bulat-bulat itu, tidak. Habaib yang baik akhlaknya, yang bagus lah ilmunya, itu mesti istrinya pakai cadar, Pak. Kenapa? Karena mazhabnya Syafi'i. Orang Yaman itu mesti biasanya pakai cadar. Nah, itu ditertibkan oleh Imam Nawawi. Nah, jadilah kemudian kita paham bahwa kitab-kitab Syafi'i ini, mazhab Syafi'i ini dalam satu mazhab saja banyak pendapat. Ini ditertibkan oleh ulama murjih namanya Imam Nawawi contohnya. Ada ulama lain yang lain, ada ulama lain sekelas Imam Nawawi namanya Imam Ar-Rafi'i. Yang level bawahnya lagi lebih update kontemporer kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada lagi ada Imam Ar-Ramli. Ini ulama-ulama besar di mazhab Syafi'i. Ya. Kalau ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i, tinggal di refer ke dua ulama-ulama ini. Kenapa? Pendapatnya sudah mewakili untuk mentarjih pendapat-pendapat yang ada di satu mazhab. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya melakukan Allah, kita tidak bisa melakukan tarjih mazhab kalau nggak punya metodologi. Tidak bisa. Apalagi kita orang awam, misalnya dikasih dalil, kita dikasih dalil terus suruh milih mana yang paling kuat di antara dua dalil. Paham betul? Bisa apa enggak Pak kita milih? Nggak bisa, paling pakai feeling. Feeling saja. Feeling saya ini paling kuat, Pak. Kenapa? Bukhari, Muslim, perawinya. Terus Qurannya bagaimana tafsirnya? Tidak tahu, feeling aja yang dipakai. Feeling itu bukan metodologi, bukan. Nah, okay. Kemudian, oke, kita ambil sini.
Imam Syafi'i ini kita lihat mazhabnya. Bagaimana Imam Syafi'i ini menjadi rujukan dari berbagai mazhab yang ada dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak bahas ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lihat sini, Pak, Imam Abu Hanifah ya menurunkan mempunyai murid namanya Muhammad bin Hasan. Kemudian Muhammad bin Hasan punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Al-Auza'i punya murid namanya Al-Amru bin Abi Salamah. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Imam Syafi'i lagi. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i lagi. Sufyan bin Uyainah punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri punya murid Hisham bin Yusuf punya murid Imam Syafi'i. Imam Al-Laits punya murid Yahya bin Hasan punya murid lagi ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menurunkan ke Az-Za'farani. Imam Az-Za'farani menurunkan ke Imam At-Tabari mufassir. Imam Syafi'i menurunkan ilmunya kepada Imam Ahmad. Imam Syafi'i menurunkan ilmunya kepada Imam Ishaq bin Ruhuyah, Abu Thawr, Daud Al-Zahiri. Jadi beliau ini, Imam Syafi'i ini, bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi poros inti keilmuan dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang jenengan lihat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ada kotak-kotak di sini. Ini merupakan imam-imam mazhab semua ini. Cuman yang imam-imam mazhab ini sudah banyak yang punah. Kenapa punah? Nggak bertahan sampai sekarang. Karena muridnya tidak ada yang nulis. Muridnya tidak ada yang nulis. Tidak ada yang nulis kitab. Kemudian pengikutnya tidak ada. Akhirnya punah. Maka kalau ada taklim, tidak ada yang nulis, itu ciri-ciri taklim itu akan punah. Kenapa? Nggak ada yang nyatet. Semuanya pakai apa? Pendengaran kau. Dan ada yang iman. Ya, nggak ada yang nulis. Nah, Imam Malik bertahan. Kenapa? Ada pengikutnya, ada yang nulis ilmunya. Bertahan sampai dengan tua. Ya. Imam Ahmad ada muridnya, ada yang nulis ilmunya. Ya. Imam Abu Hanifah ada muridnya, ada yang nulis ilmu, buku-bukunya banyak. Bertahanlah sampai sekarang. Tapi mazhab lain punah seiring dengan zaman. Kenapa? Jadi santrinya tidak ada, yang nulis ilmu gurunya tidak ada, habis. Nah, contohnya ini paling update ini, Daud Al-Zahiri. Ini mazhab yang paling terakhir untuk punah ini, Al-Zahiri. Ini mazhab Al-Zahiri ini disebut-sebut mazhab kelima, tapi sudah tidak ada sekarang. Kenapa? Karena tadi itu tidak ada yang nulis pendapat-pendapat Daud Al-Zahiri. Pendapat Al-Zahiri memang agak, kalau bahasa sekarang namanya sesuai dengan namanya, Pak, Al-Zahiri tekstual. Al-Zahiri dengan tekstual, sesuai teks, terus tidak pakai logika. Kias bagi mereka haram. Tidak boleh pakai kias, nggak boleh pakai analogi. Itu Al-Zahiri. Makanya kalau Al-Zahiri ini ketika hukumnya ditanya, apa hukumnya orang yang nggak sholat di masa dulu, kemudian sekarang taubat, apakah wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan dulu? Kata Al-Zahiri, tidak usah diqadha. Kenapa? Sudah cukup taubat saja. Tidak usah mengqadha sholat yang ditinggalkan. Nah, ini Al-Zahiri. Tapi pendapat ini minoritas. Kenapa? Karena 4 mazhab lainnya berpendapat orang yang tidak sholat di masa lalu dengan sengaja dan sekarang taubat, maka wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan tadi. Berbeda pendapat ini. Ya, ini sudah kita bahas. Nah, ini silsilah Quran. Nah, ini qiraah, silsilah qiraah Imam Syafi'i. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini, bapak-bapak, ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi imam sholat tarawih pertama. Jadi Rasulullah kan hanya tarawih 3 malam lagi berjamaah. Itu pun tidak diorganisir. Ketika tarawih itu Rasulullah ketika sholat sendirian, tiba-tiba langsung sahabat Nabi berjamaah di belakang beliau. Jadi Nabi nggak woro-woro.
nanti malam kita tarawih ya berjamaah ya. Enggak. Rasulullah sholat sendirian di masjid, kemudian jamaah sahabat Nabi berkumpul langsung berkerumun menjadi makmuman bersama Nabi. Nah, hanya 3 malam. Hari keempat, malam keempat Nabi tidak keluar dari rumah. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa enggak sholat? Saya khawatir nanti tarawih ini dianggap wajib. Akhirnya malam keempat, seterusnya sampai hari raya tidak ada tarawih berjamaah. Masa Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Baru masa Umar bin Khattab beliau kumpulkan lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kok gak baik terawih kok dewi-dewi. Sana di pojok, ada jamaah sendiri kelompok kecil, sini sendirian. Sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikumpulkan. Kemudian Umar menunjuk siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu untuk menjadi imamnya. Nah, ini Ubay yang ditunjuk. Kenapa? Bacaannya bagus, hafalannya banyak. Bagus. Nah, ini Ubay bin Ka'ab. Terus berapa rakaat? 20 rakaat. Jadi Umar itu, makanya ketika Umar mengatakan sudah terjadi sholat tarawih berjamaah, kemudian dipimpin oleh satu imam, rakaatnya 20, Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ati hadihi. Inilah bid'ah terbaik. Disinilah perbedaan pendapatnya. Para ulama mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik ya, karena Umar yang mengatakan itu. Apa yang dimaksud Umar bin ni'matul bid'ati hadi? Karena Nabi tidak pernah mengumpulkan. 1. 2, Rasulullah SAW tidak pernah tarawih jumlah rakaatnya 20. Nah, kemudian Rasulullah tidak pernah menunjuk imam. Karena ini merupakan sebuah ritual ibadah, maka disebutlah ini bid'ah, tapi yang baik menurut pendapat yang pro terhadap adanya bid'ah yang baik. Tapi bagi pendapat kelompok yang mengatakan tidak, semua bid'ah itu sesat, memahami bahwa perkataan Umar itu adalah perkataan secara bahasa saja, bukan secara hukum, maka inilah perbedaan pendapat. Jadi tidak perlu diperuncing. Yang penting Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengucapkan itu. Ni'matul bid'ati hadihi. Inilah bid'ah yang terbaik. Kenapa? Dikumpulkan lagi sama Umar. Nah, sampai sekarang berapa? Berarti sekarang ini kita ini sholat tarawih menurut versi Umar kita bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah tarawih 30 hari. Betul? Kalau ngikutin sunnah Rasulullah, mestinya ar-royan tarawih cukup malam. Sisanya sendiri-sendiri. Nah, itu sunnah Rasulullah, betul? Nah, enak nggak itu? Gak ada khotib. Ya, 3 malam coba. Nah, sunnah Nabi cuma 3 malam. Ya. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini juga disebutkan Rasulullah turjuman Quran, ahli menerjemahkan Quran, ahli yang paham dengan Al-Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Mujahid mufassir ini tabi'in, ya, sering dikutip di kitab-kitab tafsir. Atau bin Abi Rabah ini tabi'in. Abdullah bin Katsir ini bukan tafsir bin Katsir, bukan ya. Ini apa namanya? Ini yang mengambil mufassir, betul ini mufassir dari Mujahid. Kemudian Shibil bin Ubad, Abdul Malik bin Juraij, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Ibnu Kustantin, sampai turunnya kepada Asy-Syafi'i. Maka sanad Qur'annya Imam Syafi'i juga kuat. Sanad Qur'an itu kuat, gurunya itu fix, nyambung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita belajar sekarang makhorijul huruf dari yang namanya Al-Jazairi, matan Al-Jazairi, itu namanya belajar tentang ilmu makhraj. Beliau mazhabnya apa? Syafi'i. Kalau kita belajar makhraj itu Pak.
Itu ada kitab yang paling orang-orang ahli qiraah paham semua itu. Matan Al-Jazari. Al-Jazari ya. Itu matan yang mengajarkan bagaimana makhraj dan sifat huruf. Ya, itu mazhabnya apa? Syafi'i. Syafi'i. Kalau ada orang yang tidak belajar Jazari tapi tidak bermazhab Syafi'i, itu aneh. Kenapa? Karena Jazari ini bermazhab Syafi'i. Syafi'i ngambil dari mana Quran yang dari atas ini sampai nyambung ke Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang disebut dengan sanad. Okay? Sanadnya ini ulama kita ini confirm semua, ya, kuat. Nah, kalau kita belajar Quran, bapak-bapak kayak gitu, kemudian kita tidak punya sanad, berarti ilmu kita terputus. Sekarang kita tanya, panjenengan punya sanad Quran, bukan? Punya sanad bacaan Quran, bukan? Apa? Dari mana gurunya? Bapak Syafi'i. Sekarang mendadak Syafi'i ini. Mendadak Syafi'i. Gini Pak, kalau punya guru Quran itu harus punya, alhamdulillah di pesantren itu ada. Di Jawa itu ada guru-guru kan dari Yaman. Beberapa tahun yang lalu pernah kita 1,5 tahun, 2 tahun ada Syekh Muhammad bin Ramadan dari Mesir. Itu beliau hafal 30 juz, punya sanad qiraah 10 qiraah, bukan satu Pak, 10. Al-Fatihah itu yang kita simak ini baru satu versi. Itu beliau punya 10 versi bacaan, berbeda-beda cara bacanya. Alhamdulillah, Al-Fatihah saya pernah belajar sama beliau, ambil sanad Al-Quran, Al-Fatihah. Alhamdulillah saya punya sanad Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja itu saya butuh waktu setahun Pak. Setahun saya baca di depan beliau. Salah, kurang panjang, kurang fasih. Begitu Pak. Butuh waktu setahun saya Pak. Surat apa? Al-Fatihah. Belum Al-Baqarah ini Pak. Al-Baqarah 200 lebih ayat. Al-Fatihah 7 ayat aja setahun gak mari-mari. Kemudian saya dapat Alhamdulillah dapat sanad Al-Fatihah. Beliau punya sanad, saya tanya, Syekh, kam sanad juga min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kam sanad yang keberapa jenengan dari Rasulullah? Sanad nomor 32. Wah, sudah fix. Berarti saya punya sanad sampai Rasulullah melalui guru saya. Guru saya nomor 32 mata rantai sanad. Nah, berarti saya alhamdulillah bacaan saya punya sanad walaupun cuma Al-Fatihah. Tidak apa-apa, kan Al-Fatihah ini rukunnya sholat. Al-Fatihahnya benar, sudah aman. Kulhunya rusak, tidak apa-apa. Betul, begitu Pak. Kulhunya, tapi tidak mungkin lah Al-Fatihah baik, kulhunya rusak, tidak mungkin. Al-Fatihah baik, insya Allah kulhunya baik. Nah, begitu. Nah, panjenengan harus ini. Nanti siapa yang ngajar Quran di sini? Coba tanyakan, Ustaz, panjenengan punya sanad berapa? Tanya. Punya sanad Al-Quran sampai Rasulullah itu, wah itu lebih baik. Bukannya tidak boleh. Nanti ada guru ke sini, guru Quran. Punya sanad? Boleh, tidak punya. Jangan. Tidak begitu. Tetap beliau mengajar, tapi lebih baik lagi kalau beliau punya sanad. Nah, kita jangan sampai tidak punya sanad. Minimal Al-Fatihah saja, Al-Fatihah. Al-Fatihah nanti berarti kalau sudah punya sanad, sholatnya berpotensi besar sah, bacaannya sah. Kenapa? Al-Fatihahnya sudah benar, sudah disimak sama guru, di depan guru. Tidak boleh hanya pakai apa namanya? Pakai apa Pak? Audio. Kalau video call boleh, video call boleh. Misalnya jenengan ada ustadz yang punya sanad, silakan minta waktu sama beliau. Ustadz tolong simak. Orangnya Jakarta Pak.
Saya mau video call. Nah, harus Pak, nggak boleh audio telepon, tidak boleh. Harus face to face. Harus. Kenapa? Guru bisa melihat bagaimana mulutnya muridnya. Nah, gitu. Murid bisa melihat mulutnya gurunya. Begitu. Namanya musyafah. Bisa melihat. Nah, nggak bisa kayak begini, nggak bisa. Atau baca kitab, nggak boleh. Al-Quran nggak boleh diajarkan dengan tanpa guru. Kalau tanpa guru, bahaya. Kenapa? Gurunya pasti setan. Setan. Man ta'allama bila syaikhin fa syaikhuhu asyaiton. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya pasti setan. Harus punya guru. Ya, ini sanad Quran ya Syafi'i. Ini sekarang ini terlalu kecil. Kalau saya besarkan pecah. Ini adalah literatur kitab di Imam Syafi'i. Perhatikan Pak, nggak bisa baca ini kan? Saya juga kecilan. Tapi sekedar kita tahu, dalam satu institusi yang disebut dengan mazhab saja, satu mazhab saja ini dari Nabi Muhammad SAW berkembang jadi satu mazhab ini Syafi'i. Ini murid-murid beliau mengampu pendapat guru beliau ini sampai kemudian menjadi sebuah kitab-kitab kecil-kecil yang kemudian kita bisa langsung praktekkan. Itulah namanya fikih. Jadi fikih ini ilmu matengan, ilmu yang sudah siap pakai. Dalil-dalilnya diselesaikan di sini Pak. Dalil-dalil di kitab mazhab Syafi'i di sini, tapi di akhir ini yang kecil-kecil ini berupa ikat tipis-tipis yang warnanya kuning-kuning itu Pak. Makanya disebut dengan kitab kuning. Apa? Karena itu kitabnya kitab praktis. Karena fikih ini butuh praktis. Fikih itu ilmu praktis. Makanya jangan belajar ilmu fikih dari kitab hadis. Jangan. Kenapa? Kalau nanti kita bingung. Hadis ini kan belum mempraktiskan amalan. Sementara kita butuh praktek. Makanya kalau orang bermazhab, ibadahnya itu, amaliyahnya Pak, itu confirm. Tahu rukun, tahu syarat, tahu sunnah. Sekarang kita tanya. Nah, lagi-lagi kita tanya dulu. Dengan mazhabnya apa dulu? Kan belum jelas nih. Kita sebut saja misalnya Syafi'i ini rukun wudhu ada berapa? Atau jenengan dapat Syafi'i, menurut jenengan rukun wudhu ada berapa Pak? Hah? Rukun, tahu rukun? Apa? Yang wajib. Oke, sebutkan yang wajib. Apa? Basuh tangan, terus muka, hidung, terus kaki. Sudah. Tangan, muka, hidung. Apa? Kedua tangan sudah tadi. Sudah. Oh tadi telapak. Kemudian ini sampai sikut. Nah, ini kalau dari jawaban jenengan nggak tertib jawabnya. Ada satu yang kurang. Apa? Apa ini? Bukan dahi, kepala. Nah, kepala itu rukun apa sunnah? Kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Nanti buka di rumah. Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, maka basuhlah muka kalian. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala. Wa arjulakum sampai mata kaki sampai mata kaki.
Sudah, berarti kalau Al-Maidah ayat 6 berapa yang dibasuh? Hah? 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya 4. Berarti hidung sunnah. Cuci tangan sunnah. Telinga sunnah. Tahu dari mana kita ini sunnah? Hah? Lah fikih siapa yang buat? Ulama. Berarti bisa nggak kita beragama tanpa ulama? Mustahil. Tak bisa. Akhirnya ada orang wudhu keliru, Pak. Tadi dia wudhu, muka ininya nggak pakai, kepala nggak pakai. Wudhu begitu bertahun-tahun sampai mati. Sah nggak wudhunya? Hah? Nggak sah, batal. Kalau sah wudhunya batal, berarti sholatnya nggak sah. Terus mati. Terus gimana itu, Pak? Loh, ini fatal nggak ini? Fatal, Pak. Karena ini yang kita kerjakan setiap hari. Basic sekali. At least bahasanya. Paling sedikit kok nggak bisa gimana? Tapi menguasai ilmu mesin, menguasai ilmu anatomi sampai detail. Tapi wudhu nggak bisa. Ini keterlaluan. Nggak paham ilmu-ilmu fardu ain. Nah, kemudian saya tanya lagi. Kalau tadi bapak-bapak nyebutkan tangan, langsung kepala, muka, kaki. Menurut Quran, tertibnya gimana? Apa dulu? Al-Maidah ayat 6. Tertibnya apa dulu? Coba dilihat. Muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Sekarang kalau ada orang habis muka kaki, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tadi dengan mazhabnya Hanafi. Nggak tertib. Habis muka kaki, habis kaki tangan, habis tangan kepala. Itu karena mazhab Hanafi tidak mewajibkan tertib. Kalau 3 mazhab lainnya wajib tertib. Berarti 4 mazhab itu petanya 3 mazhab wajib tertib, 1 mazhab nggak tertib. Nah, pilih mana? Tertib. Berarti jenengan ikut 3 mazhab yang mayoritas. Nah, berarti kalau kita wudhunya nggak tertib, wudhunya batal. Gimana, Pak? Hanafi aja. Nah, berubah lagi. Tadi Syafi'i, sekarang Hanafi. Oke. Oke, sudah. Berarti 5 ya? 5. Gak pakai niat? Loh, niat. Pakai. Kalau pakai niat berarti masalah Syafi'i jenengan. Berarti Syafi'i ada 6 rukun wudu. Rukun wudu ada Syafi'i. Nah, niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian. Bukan membasuh ya, mengusap. Bedakan ini. Membasuh itu air harus mengalir. Mengusap air nggak harus mengalir. Beda itu. Jadi kepala cukup di tangan dibasahi terus diusap. Itu namanya mengusap.
Jangan diguyur, Pak. Diguyur namanya ramas. Ya, gitu. Oke. Habis membasuh kepala, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Setelah itu yang keenam tertib. Nah, ini namanya rukun. Nah, jenengan harus tahu karena jenengan ngaji di sini. Kalau jenengan tanya apa rukunnya wudhu, mantap saja jawab. Nah, begitu. Mazhabnya apa? Syafi'i. Saya pakai Hanafi, Pak. Silakan, Pak. Hanafi cuma 4. Membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, mengusap di bagian kepala, membasuh kaki, selesai. Tapi nggak pakai niat. Nggak wajib. Nggak wajib. Nah, itu rukun. Rukun itu maknanya apa, Pak? Kalau orang bermadzhab, karena mengikuti ulama, cara berpikirnya itu sistematis kan? Subhanallah. Ya. Ilmiah sekali. Nyun sewu nggih, kalau jenengan sudah S2, S3, kalau jenengan menulis kitab di korpus internasional, berapa jumlah minimal reviewernya? Berapa jumlah minimal reviewer? Berapa? Kalau nulis tulisan ilmiah di jurnal internasional, setahu saya 6. Kalau dimasukkan ke korpus internasional itu minimal 6 orang yang mereview tulisan kita. Baru tulisan kita disebut ilmiah. Sekarang kita tanya. Tulisan ulama Imam Syafi'i ini yang mereview berapa orang? Ribuan, Pak. Ribuan. Ini bukan ulama kali-kali, Pak. Kalau korpus internasional saja hanya 6 yang mereview, maka Imam Syafi'i ini yang mereview ribuan. Berarti tulisan beliau sudah lolos melalui ujian seleksi keilmiahan yang tidak bisa dibantah. Kalau ada orang yang membantah beliau, harus lebih pandai dari Imam Syafi'i. Sepakat? Gitu. Berpikirnya begitu. Maka kalau ada orang ulama sekarang membantah pendapat Syafi'i, kami yang paham, loh, mohon maaf Ustaz, jenengan siapa? Begitu. Jenengan siapa? Panjenengan sinten? Anda kapasitas ilmuannya seperti apa? Hafal Quran apa enggak? Hafal hadis berapa? Kok mengkritisi? Begitu cara berpikirnya. Jangan sampai kita punya pemahaman bahwa gak usah pakai mazhab. Kenapa? Ulama bisa salah. Terus ikuti saya. Secara nggak langsung begitu orang ini mengatakan. Jangan ikut mazhab. Ulama itu manusia, bisa salah. Yang nggak bisa salah hanya Rasulullah SAW. Betul. Tapi secara nggak langsung, secara tersirat, Ustadz ini mengatakan, ikuti saya. Paham nggak? Paham nggak nih? Ini ada hidden message-nya begitu. Jangan ikut ulama bisa salah. Ikut Quran Sunnah. Quran Sunnah itu bisa bicara apa enggak? Quran Sunnah bisa bicara apa enggak, Pak? Enggak bisa. Quran itu diem, Pak. Hadis Nabi juga diam. Siapa yang menjelaskan? Ulama. Terus ulama sekelas ini tidak kita dengarkan. Justru kita harus ikuti beliau ini dengan segala hormat. Duh, jenengan siapa? Kan begitu. Literatur kitab jenengan mana? Mana karya tulis Anda mana? Kok bisa menyalahkan pendapat ulama mazhab yang sudah teruji 13 abad? Begitu, Pak. Berpikirnya begitu. Jangan seperti sekarang ini ada orang-orang yang barusan muncul menyalahkan mazhab. Tuh, kita yang ngerti sejarah mazhab jadi ketawa pas sebenarnya. Dan saya mungkin mohon maaf bukan termasuk rendahkan. Ya jangan begitulah. Jangan begitu.
Ya. Nah, jadi saya lagi kembali ke tadi Pak. Kalau kita bermadzhab, itu Pak. Rukun orang nggak bermadzhab, jenengan tanya, rukun wudhu berapa? Mungkin akan jawabannya begini, nggak usah rukun-rukunan, pokoknya wudhu. Loh, Anda tahu mana rukun, mana sunnah dari mana? Saya sering menanyakan begini di majelis begini Pak. Sering sekali yang saya tanya jawabnya salah. Rukun wudhu telinga bukan rukun. Telinga itu sunnah. Nah, sekarang syarat wudhu apa Pak? Nah, tahu sekarang bedanya apa? Rukun sama wudhu bedanya apa? Sama. Rukun sama syarat, sorry. Rukun sama syarat. Ayo. Itu syarat. Bukan rukun. Nah, saya kasih clue-nya. Rukun itu sesuatu yang menjadi bagian dari amalan. Menjadi bagian dari amalan dan tidak harus ada terus dari awal sampai akhir. Saya ulangi Pak ya. Sesuatu yang bagian dari amalan tapi tidak selalu ada dari awal sampai akhir. Contohnya, rukun wudhu tadi apa? Membasuh muka. Basuh muka itu bagian dari wudhu enggak? Bagian toh? Tapi apakah wudhu itu basuh muka terus? Enggak. Dia berganti ke basuh tangan, mengusap kepala. Enggak terus-terusan membasuh muka. Bergantian. Itu rukun. Sekarang syarat. Syarat itu sesuatu yang di luar amalan, tapi harus ada terus selama wudhu berlangsung. Nah, saya ulangi. Syarat itu sesuatu yang di luar amalan, tapi membersamai amalan dari awal sampai akhir. Apa syaratnya? Air suci, mutlak, suci dan mensucikan. Enggak cukup air suci dong. Air kopi itu suci enggak? Suci. Boleh buat wudhu? Hah? Loh lah ya saya tanya, boleh enggak pakai wudhu? Enggak mensucikan. Loh Pak, boleh sapi. Pakai wudhu pakai air teh enggak sah. Kenapa? Karena air teh itu bukan air mutlak, karena dia bercampur dengan zat lain sehingga airnya enggak lagi rasa air. Tidak boleh mentang-mentang dengan juragan teh terus wudhu pakai, tidak boleh. Air suci mutlak itu syarat wudhu. Di luar wudhu betul, tapi harus ada terus dari awal sampai akhir. Ke tengah-tengah wudhu kok airnya mati atau berubah najis, maka wudhunya tidak sah. Apalagi syaratnya air suci mensucikan. Islam betul. Islam orang wudhu harus muslim. Kan di luar wudhu itu Pak Islam itu. Tapi harus Islam mulai wudhu awal sampai akhir. Kalau tengah-tengah wudhu murtad, batal. Atau ada siapa namanya Pak Presiden Amerika? Oh, bukan. Presiden Amerika siapa? Trump wudhu sah apa enggak? Donald Trump wudhu boleh enggak? Boleh, tapi tidak sah karena dia masih kafir. Ngapain wudhu? Dia tidak menerima Islam. Islam, air suci. Apa lagi Bang? Suci dan itu sholat. Itu sholat. Itu syarat sholat. Berakal. Berarti orang yang wudhu harus waras. Kalau orang gila tidak sah. Wudhunya tidak sah. Terus akal, balik.
Balik. Anak kecil wudhu tidak sah, bukan tidak boleh, tidak sah. Tapi tetap harus diajari wudhu supaya nanti besarnya bisa wudhu. Nah, akal berakal, balik, kemudian muslim, airnya harus bersih. Yang kelima, harus tahu cara berwudhu. Nah, tapi tidak ada. Tadi sudah masuk rukun. Ya. Nah, jadi sekarang jenengan sudah punya pemikiran toh, kita bicara satu amalan saja. Wudhu, ada rukun, ada syarat. Terus sunnah yang mana? Sunnah wudhu yang mana? Sunnah wudhu itu yang tidak dibahas di rukun, namanya sunnah. Itu Pak. Enggak ada di rukun. Rukun wudhu cuma 6 tadi Pak. Berarti selain 6 hukumnya sunnah. Berarti kalau membasuh telinga sunnah, mengumur-umur sunnah, masukkan air ke hidung sunnah, membasuh 3 kali sunnah, karena wajibnya cuma 1 kali. Mendahulukan yang kanan sunnah, menghadap kiblat sunnah. Enak Pak, gini-gini kan sistematis begini. Coba jangan nggak banyak ulama, umur. Akhirnya digawe-gawe sendiri, dikarang-karang sendiri. Akhirnya salah, batal sholatnya. Wah, bahaya Pak. Makanya jangan pernah belajar agama tanpa ulama.